Hari ke-439, rangkuman berita penting saat ini tanggal 8 Mei tahun 2023 dalam perkembangan zona operasi, di mana perlawanan dari pasukan Ukraina masih dipertahankan. PMC Wagner juga menyerang maju di benteng kawasan pasukan Ukraina, dengan meledakkan tembok gedung bertingkat di Jalan Levanevsky, menembus dari satu pintu masuk ke pintu masuk lainnya, sehingga memaksa militan Ukraina untuk mundur. Sebelumnya, bos Wagner Yevgeny Prigozhin melanjutkan menggempur Bakhmut untuk serangan balik Ukraina. Dia mengatakan dia menerima janji lebih banyak amunisi dari Departemen Rusia, setelah mengancam akan menarik pasukannya dari garis depan keluar dari Bakhmut. Bos Wagner ini penuh dengan strategi dalam menjalankan perang. Dia mengatakan menarik mundur pasukan dari Bakhmut tersebar di berita petinggi Ukraina, padahal pasukannya sudah maju bertempur di garis depan Bakhmut. Untuk melabui musuh dengan krisis amunisi, beberapa hari yang lalu amunisi gudang Uni Soviet dikuasainya, hingga bisa mempersenjatai 1 juta pasukan garis depan, kata bos Wagner Yevgeny Prigozhin. Memang susah, musuh mendeteksi siasat bos Wagner itu. Dilansir dari Al Jazeera, Ramzan Kadyrov mengadakan pertemuan dengan perwakilan lembaga penegak hukum Republik Chechnya, dan membahas topik operasi militer khusus. Perhatian utama tertuju pada Artemovsk. Wilayah ini masih dalam tanggung jawab PMC Wagner. Mengingat peristiwa baru-baru ini, saya ingin menyatakan bahwa unit Chechnya siap untuk membersihkan pemukiman ini dari keberadaan serangan balik Ukraina dan NATO. Kami sedang mengerjakan masalah ini dan sudah menyiapkan unit untuk tugas ini, kata pemimpin Chechnya itu. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah merebut 2 blok lagi, di barat laut dan barat kota yang hancur, di Ukraina Timur. Pasukan Rusia mengatakan, pertahanan udaranya mendeteksi dan menghancurkan 22 drone Ukraina, di atas Laut Hitam pada Sabtu malam. Ada laporan tentang beberapa ledakan di Crimea, yang diduduki Rusia ketika Gubernur Sevastopol dilantik Moskow, Mikhail Rasfuzayev, menuduh Kyiv melakukan lebih dari 10 serangan pesawat tak berawak di semenanjung itu. Dari kabar Ukraina, mengatakan, telah menembak jatuh rudal hipersonik Rusia di atas Kyiv, dengan menggunakan sistem pertahanan Patriot AS yang baru diakuisisi hingga Minggu. Di sisi lain, lebih dari 1.500 orang telah dievakuasi dari wilayah Zaporizhia, termasuk kota yang menjadi rumah bagi banyak orang yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia. Di tengah masalah keamanan di pembangkit tersebut, Jaksa Agung Ukraina telah mengungkapkan bahwa 6 anggota layanan darurat negara Ukraina tewas selama penembakan Rusia di wilayah selatan Kherson. Keamanan Rusia mengatakan, pihaknya menggagalkan upaya intelijen Ukraina untuk menyerang lapangan terbang militer di Rusia Tengah dengan menggunakan drone yang diisi dengan bahan peledak. Rusia sedang bersiap untuk menggelar parade hari kemenangan tahunannya di Lapangan Merah di Moskow, di tengah masalah keamanan setelah serangkaian serangan pesawat tak berawak di wilayah Rusia. Peace.